Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AE Games. Nama saya Tarik Abel Ramadan. Dan nama saya Indra Pratama. Dan pada video kali ini kita akan mempresentasikan proyek akhir pemrograman game. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita demokan gamenya. Langsung nih. Oke, jadi dari tampilan awal seperti yang tampil di sini yaitu ada judul yaitu Very Epic Samurai Duel dan juga tulisan press enter to play untuk memulai permainan. Jadi kita mulai, maka akan langsung ke masuk permainan. Itu untuk tiap player memiliki movement sendiri-sendiri, yaitu untuk player 1 yaitu ada movement ke kiri itu menggunakan tombol A, movement ke kanan menggunakan tombol D, dan untuk tombol serang menggunakan tombol S. Kemudian untuk yang player 2 menggunakan movement kiri yaitu tombol J, ke kanan L, dan untuk menyerang menggunakan tombol K. Kemudian apabila salah satu player terkena damage, maka akan berkurang sesuai damage yang sudah ditentukan. Dan juga ada lagi yaitu apabila player melewati player yang lain, maka akan bertukar posisi dan juga menghadap ke arah yang berbeda juga dari yang sebelumnya. Apabila salah satu player kalah, maka akan tampil tulisan make win, di mana yaitu player 2 sudah dikalahkan oleh player 1. Kemudian untuk memulai permainan lagi, kita menggunakan tombol escape untuk kembali ke menu awal. Lalu ada tambahan lagi, jadi untuk game ini kontrolnya sangat simpel, hanya ada 3 input untuk setiap pemain. Tapi yang membedakan adalah jika pemain sedang melakukan animasi attack, maka pemain tersebut tidak akan bisa terkena damage oleh pemain lainnya. Ibaratkan adalah mekanik untuk memparry sebuah serangan. Jadi contohnya adalah sebagai berikut. Oke, jadi bisa dilihat tadi untuk player 2 yang biru sudah menyerang duluan, tetapi di parry oleh player 1. Oke, bisa dilihat seperti begitu. Oke. Mungkin itu untuk demo gamenya. Langsung kita lanjut ke demo program. Oh ya, dan satu hal lagi, jika player sedang menyerang maka tidak akan bisa bergerak. Oke. Kode. Jadi di sini di dalam kode menggunakan C++, dan di sini yang pertama akan dijelaskan adalah dalam file demo.cpp. Jadi di dalam demo.cpp sendiri yang pertama terdapat fungsi init yang pertama kali dijalankan. Di sini ada beberapa variabel seperti count untuk state, dan ada game state untuk state dari game itu sendiri. Lalu di sini dibuat tekstur dan sprite untuk hal-hal yang dibutuhkan di main menu seperti judul dan prompt untuk press enter. Lalu di sini juga ada input manager, yaitu mendefinisikan input-input untuk seperti untuk start, untuk exit, dan untuk kontrol dari setiap pemain. Di sini juga ada memainkan musik untuk di main menu. Lalu jika dari main menu dipencet tombol enter, maka is key release start akan bernilai true, dan game state akan dipindahkan ke 1. Dan jika game state-nya adalah 1, maka fungsi dari load akan dijalankan. Di sini dipanggil fungsi load, dan di dalam fungsi load ini sendiri sprite yang dibutuhkan dalam permainan itu sendiri, seperti sprite dari karakter, dari health bar dan sebagainya, akan dibuat dan dilakukan penyesuaian posisi dan penyesuaian lainnya yang dibutuhkan. Lalu terdapat juga sound dan music gitu. Lalu jika game set sudah 1 dan game berjalan,
maka di sini eh, dilakukan update untuk setiap karakter. Jadi dalam program ini dibuat sebuah kelas baru yang bernama player. Nah, jadi di dalam kelas player ini sendiri terdapat beberapa sprite untuk setiap hal yang akan dilakukan oleh player itu, seperti sprite untuk idle, sprite untuk animasi run, sprite untuk animasi attack, hit, dan animasi mati. Jadi di sini ada beberapa fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk misalkan mendapatkan posisi atau mendapatkan health dari player, mendapatkan apakah player sudah mati atau tidak, dan hal-hal lainnya. Lalu di sini juga dalam class path mempunyai beberapa attribut seperti health, attack damage, lalu boolean is dead, is hit, eh, untuk flip hitbox, posisi, game time, dan bounding box atau hitbox, dan hitbox untuk attack. Lalu ini juga sprite-sprite yang dibutuhkan tadi. Oke. Jadi di dalam fungsi update setiap player di sini mengambil 3 parameter, yaitu input manager, string untuk nama player itu, dan sebuah objek player lawan. Jadi di sini ada beberapa hal untuk bagian kode ini digunakan uh, untuk menyesuaikan hitbox dari player itu sendiri dan attack hitbox dari player. Lalu potongan kode ini digunakan untuk memainkan animasi attack secara penuh. Jadi jika pemain menekan tombol attack, maka keseluruhan dari animasi attack akan dimainkan, dan selama animasi attack itu masih berjalan, maka player tidak bisa berjalan kemana-mana atau melakukan input yang lain. Oke, di sini ada default untuk men-switch animation menjadi idle. Lalu di sini adalah pengecekan apakah player sudah mati atau belum, dan jika mati maka akan memainkan animasi hit dulu, lalu memainkan animasi dead begitu. Lalu di sini ada input manager untuk memproses input untuk setiap pemain. Di sini ada player right, jika dipencet tombol maju ke kanan atau ke kanan, maka animasinya akan diganti menjadi animasi run. Di sini fungsi switch anim bisa dilihat. Jadi current ini adalah sebuah sprite di mana player itu sedang melakukan sprite apa. Jadi untuk mengganti animasi yang diganti adalah dari variable current yang merupakan sebuah objek sprite. Oke, tadi sampai sini. Dan jika left maka speed akan dikurangi dengan speed berikut float 0,4. Lalu jika hit maka animasi akan diganti dengan hit. Lalu jika attack maka akan diganti dengan attack. Dan setelah animasi selesai, frame index akan dirubah lagi menjadi 0. Oke, lalu di sini ada penyesuaian untuk game time dan set position, menyesuaikan posisi sprite dengan posisi dari atribut player. Lalu ada juga beberapa perubahan pada kelas sprite.cpp. Ada beberapa fungsi-fungsi yang ditambahkan untuk utamanya untuk membuat sprite menjalankan animasi secara keseluruhan gitu. Lalu ada juga perubahan pada sprite.verb di mana supaya jika pemain di flip, maka animasinya yang di play urutannya tidak terbalik gitu. Ditambahkan kode yang ini. Tambahkan kode yang di baris ini supaya jika sprite itu di flip, maka urutan animasi yang dijalankan masih sama. Oke, lalu lanjut. Lalu pada fungsi update di demo di sini, jika game state 1 jika running, tadi setelah update untuk setiap player,
lalu ada penyesuaian health bar menggunakan sesuai dengan health dari masing-masing player. Lalu di sini ada pengecekan apakah posisi player satu dan player satunya lagi saling berhadapan atau sudah tidak saling berhadapan. Jika sudah tidak saling berhadapan, maka kedua player akan di flip sprite-nya dan hitbox-nya juga. Oke. Dan jika salah satu pemain sudah mati, maka di sini count dijadikan 2 untuk dapat memainkan musik end gitu. Dan di sini di dalam fungsi render di sini ada beberapa hal, ada switch case untuk tiap game state. Di sini case 0 adalah untuk main menu dan case 1 adalah untuk ketika game sudah dijalankan. Lalu di sini setiap sprite di draw untuk player Mac, untuk player Ken, lalu untuk health bar dan untuk sprite controlsnya. Lalu ada pengecekan apakah ada yang salah satu dari player yang mati, dan jika ada maka akan mendraw sprite win yang sesuai dan memainkan musik end. Oke, lalu untuk setting sendiri untuk setting ini untuk settingan dari gamenya menggunakan borderless dan resolusi 920 dikali 1080. Oke, mungkin itu untuk penjelasan project dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.